Tapi sayangnya bantuan pemerintah itu nggak dimanfaatkan dengan baik loh. Kong kali kong antara Konglo dan oknum pejabat serakah akhirnya malah menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan. Dan puncaknya adalah gerakan rakyat yang mengakibatkan Presiden Soeharto turun tahta pada tahun 1998. Kedua, penyelewengan anggaran bansos yang merugikan negara sekitar 250 triliun loh. Di konten gua sebelumnya, gue pernah bahas soal adanya indikasi penyelewengan dana bansos sebesar 250 triliun ini. Dan berdasarkan pernyataan Opung Luhut nih, yang mengatakan dari 500 triliun dana bansos zaman Jokowi, yang sampai ke rakyat cuma setengahnya loh. Atau 50% aja. Berarti 50% dari 500 triliun itu adalah 250 triliun. Itulah kira-kira duit kita yang hilang entah kemana. Kita tahu kok bansos itu andalan Jokowi untuk menjaga citranya. Dan terindikasi juga digunakan untuk memenangkan anaknya di Pilpres kemarin. Jadi kemungkinan besar duit kita yang hilang senilai 250 triliun itu digunakan untuk kepentingan pribadi Jokowi kayaknya. Alamak. Nggak salah kan kalau ada yang berspekulasi kayak gitu? Makanya, supaya nggak ada spekulasi macem-macem nih, Periksa deh Jokowinya, suruh dia pertanggungjawabkan. karena posisi dia waktu itu adalah penanggung jawab tertinggi pemerintah loh. Gimana kejaksaan? Berani nggak periksa Jokowi? Kalau KPK mah, gue yakin nggak bakal berani ya meriksa juragan. Ketiga, korupsi PT Timah yang mengakibatkan kerugian negara hampir 300 triliun. Kasus PT Timah ini terjadi pada masa kekuasaan Presiden Jokowi lagi loh. Ini diperkuat oleh keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menyatakan negara mengalami kerugian senilai 300 triliun gara-gara pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP. PT Timah pada 2015 sampai 2022 beberapa orang sudah diproses hukum. Tapi banyak yang menduga yang ditangkap itu cuman kroco-kroconya aja. Dalang utamanya belum tersentuh hukum, bos. Nah, nama Jokowi juga disebut dalam persidangan kasus ini loh. Tapi tidak ada yang berani periksa dia loh. Lalu yang keempat nih, yang lagi heboh soal korupsi Pertamina yang merugikan negara senilai 1.000 triliun atau 1 kuadriliun. Itu nolnya panjang bener kayaknya. Ini adalah kerugian negara dari tahun 2018 sampai 2023. Berikut gue rangkum nih beberapa pertanyaan dari masyarakat soal isu ini. Sambil gue coba jawab menurut pemikiran gue sendiri ya. Siapa presiden waktu itu? Ya Jokowi. Apakah Jokowi tahu siapa pemainnya? Iya, dia tahu kok. Dari mana gua tahu kalau dia tahu? Ya karena dia ngaku sendiri kenal sama yang namanya mafia migas. Lalu, kenapa Jokowi nggak tindak mafia migas? Gua rasa karena dia nggak berani ya. Kenapa dia nggak berani? Karena mungkin dia dapat bagian dari situ. Apakah itu berarti Jokowi bagian dari mafia migas? Bisa jadi. Diduga dia bermain dengan oligarki untuk mendapatkan keuntungan dari sini. Kenapa banyak yang berpikiran Jokowi bagian dari mafia migas? Begitu isu ini mencuat, para buzzer-buzzernya langsung buru-buru menyalahkan Ahok. Sampai ada pengacara kondang bikin konten nyerang Ahok. Udah kayak minum obat aja. Sehari bisa 3-4 kali.